membahas materi interaksi keruangan desa dan kota yang meliputi pokok bahasan seperti struktur keruangan dan perkembangan desa, struktur keruangan dan perkembangan kota, pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota, usaha pemerataan pembangunan serta dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Tahukah kalian, desa adalah suatu perwujudan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Masyarakat pedesaan sendiri ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa. Sedangkan masyarakat kota adalah suatu kelompok terorganisasi yang tinggal secara kompak di wilayah tertentu dan memiliki derajat intercommunity yang tinggi. Tahukah kamu, pada pembahasan kali ini terdapat teori struktur kota menurut para ahli. Di antaranya adalah teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Yang pertama, terdapat teori konsentris. Menurut Burgess, suatu kota akan berkembang membentuk 5 zona konsentris yang di setiap zona mencerminkan penggunaan lahannya. Di antaranya adalah zona 1 merupakan zona DPK atau CBD, merupakan pusat kegiatan sekaligus sebagai pusat kota. Zona 2 merupakan zona peralihan yang terbentuk pemukiman kumuh yang berasosiasi dengan daerah miskin dan tingginya kriminalitas. Zona 3 merupakan pemukiman kelas pekerja atau buruh. Zona keempat merupakan pemukiman kelas menengah dihuni penduduk dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Zona 5, zona pengelaju, dihuni penduduk yang bekerja di pusat kota dan kembali lagi pada sore harinya. Dicirikan dengan peralihan zona pemukiman menjadi zona pertanian. Yang kedua, terdapat teori sektoral yang mana dikemukakan oleh Homer Hoyt yang berkesimpulan bahwa proses pertumbuhan kota lebih ditentukan oleh sektor daripada sistem melingkar. Sektor-sektor tersebut bentuknya menyerupai irisan kue tart yang dapat dilihat pada gambar berikut. Dengan keterangan, zona 1 merupakan DPK atau CBD, zona 2 merupakan daerah grosir dan manufaktur, zona 3 merupakan zona pemukiman kelas rendah, zona keempat merupakan pemukiman kelas menengah, dan zona 5 merupakan pemukiman kelas atas. Teori yang ketiga, terdapat teori inti ganda, yang mana dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945. Pertumbuhan kota berawal dari pusat pertumbuhan, kemudian menjadi bentuk kompleks karena muncul nukleus baru sebagai kutub pertumbuhan seperti perguruan tinggi, kompleks industri, dan terminal bus. Terlihat pada gambar berikut, di mana mempunyai keterangan, zona 1 merupakan zona CBD atau DPK, zona 2 merupakan zona industri ringan, zona ketiga merupakan zona pemukiman kelas rendah, zona keempat pemukiman kelas menengah, zona kelima merupakan pemukiman kelas atas, zona keenam merupakan heavy manufacturing atau industri berat, zona ketujuh business district atau kawasan bisnis pinggiran kota, zona ke-8 pemukiman pinggiran atau zona pengelaju, dan zona 9 merupakan kawasan industri luar kota. Lalu, ada berapa sih tahap perkembangan kota? Menurut Lewis Mumford, klasifikasi kota berdasarkan tahap perkembangannya sebagai berikut. Tahap eopolis, tahap perkembangan desa yang sudah teratur menuju arah kehidupan kota. Tahap polis, suatu kota yang sebagian kegiatan penduduknya masih bersifat agraris. Tahap metropolis, yaitu kota besar yang mana perekonomiannya dan kehidupannya sudah mengarah ke industri. Tahap megapolis, wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis dan berdekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar. Tahap trianopolis, kota yang ditandai dengan kekacauan dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Dan selanjutnya ada tahap nekropolis, kota yang kehidupannya mulai sepi menuju ke arah keruntuhan, bahkan berkembang menjadi kota mati. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang struktur keuangan dan perkembangan desa. Tahukah kalian, terdapat karakteristik fisik dan sosial yang ada di wilayah desa, di mana yang pertama, karakteristik fisik desa dicirikan dengan lahan pertanian atau lahan kosong yang masih luas. Yang kedua, bangunan rumah penduduk masih sederhana. Yang ketiga, halaman rumah setiap penduduk masih luas. Dan yang terakhir, ketersediaan sarana umum masih terbatas. Selanjutnya ada karakteristik sosial, di mana yang pertama, karakteristik sosial desa dicirikan dengan semangat gotong royong yang tinggi dan sistem kekerabatan yang tinggi. Yang kedua, sebagian besar aktivitas penduduk sama, yaitu sektor pertanian. Yang ketiga, fasilitas transportasi dan komunikasi masih sederhana. Dan yang terakhir, jumlah penduduk sedikit, sehingga kepadatan penduduk masih rendah. Selanjutnya ada struktur ruang desa, di mana pada struktur ruang desa dibagi menjadi dua, yaitu ruang fungsi untuk ekonomis dan ruang untuk fungsi sosial. Di mana ruang untuk fungsi ekonomis adalah ruang yang digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomis seperti area persawahan dan peternakan. Sedangkan ruang untuk fungsi sosial adalah area permukiman penduduk. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola permukiman desa, di mana pola permukiman ini dibagi menjadi tiga, yaitu pola permukiman menyebar, memanjang, dan mengelompok. Pola permukiman menyebar dapat ditemukan di daerah wilayah yang tidak subur, seperti wilayah pegunungan kapur. Permukiman memanjang merupakan permukiman berupa deretan rumah-rumah yang memanjang, mengikuti jalur sungai, jalan, dan pantai. Sedangkan permukiman mengelompok adalah beberapa rumah mengumpul di satu titik yang biasanya memiliki kedekatan hubungan keluarga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pola interaksi dan faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yuk simak penjelasan berikut ini teman-teman. Tahukah kalian apa saja bentuk-bentuk interaksi desa dan kota? Yang pertama, desa menjadi sumber bahan baku dan kota sebagai pemasok barang jadi, sehingga terjadi transaksi jual beli. Kedua, desa memiliki banyak tenaga kerja dan kota sebagai penyedia lapangan kerja, sehingga dua wilayah saling membutuhkan. Ketiga, adanya fasilitas pelayanan umum seperti sekolah dan puskesmas yang ada di kota, sehingga mengharuskan penduduk desa mendatanginya. Yang keempat, pengguna fasilitas transportasi, sehingga desa dan kota saling terhubung. Perlu diketahui, ada 3 macam zona interaksi desa dan kota. Yang pertama, zona interaksi desa-desa, di mana interaksi yang tidak akan membentuk zona baru karena keduanya memiliki karakteristik yang sama. Kedua, zona interaksi kota-kota, di mana interaksi yang berlangsung pada bidang industri dan jasa. Dan yang ketiga, zona interaksi desa-kota, di mana keduanya memiliki karakteristik berbeda jauh, sehingga muncul unsur-unsur baru di dalamnya. Perlu diketahui, ada 3 faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang pertama, wilayah saling melengkapi, di mana kedua wilayah memiliki potensi yang berbeda, seperti kota membutuhkan hasil pertanian dari desa, dan sebaliknya, desa tidak mampu memproduksi barang jadi dan akan membeli dari kota. Yang kedua, kesempatan berintervensi, di mana hubungan antara desa dan kota tidak hanya melibatkan satu desa dan satu kota. Desa dan kota lain saling berintervensi, di mana
muncul interaksi lain karena interaksi antar wilayah menjadi terhambat. Yang ketiga adalah kemudahan pemindahan dalam ruang, di mana interaksi antar wilayah dipengaruhi pemindahan manusia. Usaha pemerataan pembangunan desa dan kota. Saat pulang kampung, apakah kamu melihat adanya supermarket? Atau masihkah ada kampung yang masih belum ada supermarketnya? Nah, berarti kampung halamanmu belum termasuk ke dalam program usaha pemerataan pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan di desa dan di kota. Biasanya, proses pembangunan di kota mendapatkan fasilitas atau porsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada di desa. Pembangunan yang tidak merata ini menyebabkan permasalahan. Salah satunya adalah tingginya angka urbanisasi, meningkatnya pengangguran, dan meningkatnya kriminalitas. Ada 10 usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota. Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka akses antara satu daerah dengan daerah yang lain akan jauh lebih mudah. 2. Menyeimbangkan pembangunan di perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi rakyat untuk mendapatkan modal usaha. Yang keempat, memperhatikan dan mengembangkan wilayah di perbatasan. Yang kelima, mempercepat proses pembangunan. Semakin cepat pembangunan dilakukan, maka pemerataan antara desa dan kota juga akan semakin cepat. Yang keenam, mempermudah perizinan dan birokrasi untuk menarik para investor, agar investor-investor yang datang ke desa-desa dapat mengembangkan desa tersebut. Yang ketujuh, mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan, seperti tenaga medis atau tenaga pendidik seperti guru. Yang kedelapan, mengembangkan sektor pariwisata terutama di daerah pedesaan. Hal ini akan membuat penduduk pedesaan di kawasan wisata mengalami peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Yang kesembilan, memenuhi pemerataan kebutuhan pokok rakyat berupa sandang, pangan, dan papan. Yang ke-10 adalah pemerataan kesempatan kerja di desa dengan di kota. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota kita bagi dua, yaitu dampak perkembangan desa kota terhadap masyarakat desa dan dampak perkembangan desa kota terhadap masyarakat kota. Dampak perkembangan desa kota terhadap masyarakat desa antara lain yang pertama, pengetahuan penduduk desa menjadi lebih meningkat karena banyak sekolah yang dibangun di pedesaan. Yang kedua, perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah menjangkau pedesaan. Yang ketiga, produktivitas desa semakin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna seperti perkembangan sistem pertanian. Yang keempat, pelestarian lingkungan hidup pedesaan, seperti pencegahan erosi dan banjir dengan dilakukan kegiatan reboisasi. Yang kelima, peningkatan wira swasta yang menghasilkan produk berkualitas seperti kerajinan tangan, industri rumah tangga, dan peternakan. Selanjutnya adalah dampak perkembangan desa kota terhadap masyarakat kota. Yang pertama, tercukupnya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota. Yang ketiga, produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa. Selain dampak positif, ternyata terdapat dampak negatif di kota akibat adanya interaksi desa kota. Yang pertama, meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin yang dikarenakan penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian. Yang kedua, terbentuknya permukiman kumuh karena harga lahan di perkotaan yang mahal sehingga memaksa warga untuk menggunakan lahan atau tempat yang sebenarnya tidak layak dijadikan permukiman. Yang ketiga, terjadinya degradasi lingkungan. Sekian pembahasan materi kali ini terkait interaksi desa dan kota. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. See you to next video.